Abdi, kata Allah, wahai hambaku, kata Allah, gif alal madaini wal husun, adalah engkau berdiri ya tegak di kota-kota dan juga di benteng-benteng yang tinggi, benteng-benteng yang kokoh ya. Kemudian kumandangkanlah seruan dariku, sampaikanlah pesan dariku kepada semua orang-orang yang ada. Wa ablighum, dan sampaikanlah kepada penghuni benteng tersebut, kepada seluruh penduduk, kepada seluruh masyarakat, sampaikanlah kepada mereka. Ini firman Allah yang Allah perintahkan agar para nabi-nabi menyampaikan kepada umatnya. Ablighum anni kalimatain, sampaikan kepada mereka 2 kalimat saja ya, 2 kalimat. Apa 2 kalimat tersebut? Gullahum, katakan kepada mereka. Pertama, la ya'kuluna illa thayyiba, janganlah mereka makan kecuali makan yang thayyiba, kecuali yang baik-baik saja ya. Yang baik tentunya mengandung 2 unsur. Dari sisi zat, tidak ada unsur mudaratnya untuk fisik kita. Kemudian dari sisi kualitas makanan tersebut tidak ada dari unsur yang haram. La ya'kuluna illa thayyiba, jangan kalian makan kecuali yang baik-baik saja. Jangan kalian mengkonsumsi kecuali yang halalan thayyiba ya, karena ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita hanya makan makanan yang halal ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah ya dari makanan yang halal yang kami berikan kepada kalian ya. Anugerah Allah, rezeki Allah itu berlimpah banyak. Jangan kita batasi hanya dengan yang susah kita makan saja. Masih banyak yang halal, masih banyak yang diperbolehkan ya. Nah, nanti dari situlah wa amalu sholihah, barulah kalian bisa melakukan amal soleh. Jadi makan itu punya peranan penting dalam membentuk amal ya. Makan itu punya peranan penting dalam membentuk amal. Jadi energi yang muncul dari makanan ya, itu akan melahirkan energi positifkah atau negatifkah tergantung dari jenis makanannya. Kalau makanannya makanan yang baik, makanannya makanan yang halal, insya Allah energinya positif, akan melahirkan kekuatan energi untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang taat juga. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau yang dimakan itu bukan yang thayyibah, bukan yang halal, bukan yang baik, maka nanti akan melahirkan juga ya dari badan kita, karena dia masuknya kan ke badan. Nah, badan ini kan gerak-gerik, kemudian juga langkah, kemudian juga nanti dia berpengaruh ke pikiran ya, karena kan makanan itu jadi darah, dan darah itu kan ada mengalir ke sekujur tubuh kita, dia jadi kekuatan, jadi energi. Kalau yang dimakan itu sumbernya yang nanti menjadi saripatinya itu adalah asalnya adalah yang haram, maka dapat dipastikan nanti otaknya akan mikirkan yang haram, mau tidak mau ya. Matanya akan lebih suka melihat kepada hal yang haram. Telinganya lebih gemar mendengarkan hal-hal yang diharamkan ya. Lisannya akan bicara dengan hal-hal yang diharamkan. Kecenderungan hatinya pun juga demikian. Langkah kakinya pun juga demikian. Gerak tangannya pun juga demikian. Maaf, kemaluannya pun juga demikian. Meskipun umpamanya dia punya istri 3, 4, tapi kalau makan makanannya haram, dia tidak akan pernah cukup dengan istrinya itu, malah dia akan terus berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang kalau sudah makanannya makanan haram. Wala yatakallamuna illal haq ya. Dan jangan bicara kecuali yang benar saja ya. 2 hal, makan makanan yang baik, bicara yang benar. Ini barometer adanya cahaya di dalam hati ya. Orang yang nyerocos bicara, tidak tahu benar salah, yang penting dia bicara, pembicaraannya kemudian membuat sakit hati orang lain
ya. Kemudian di situ ada celaan, ada caci maki, di situ ada unsur adu domba dan lain sebagainya, ya. Tidak ada kebenaran di dalam pembicaraannya. Maka orang-orang yang seperti ini sejatinya di dalam dirinya ada benih-benih sifat kemunafikan. Ya, karena orang yang beriman dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rasulullah SAW memberi barometer tentang keimanan kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik-baik saja. Atau kalau dia tidak bisa bicara yang baik, lebih baik dia diam. Dia jaga mulutnya, dia jaga lisannya. Ya, karena berapa banyak orang nanti terjungkal, terjerumus masuk ke neraka jahanam, kata Rasulullah SAW, karena sebab ini, kata Rasulullah, karena sebab lidahnya.